Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video penyelesaian sengketa melalui BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Video ini tentang permasalahan konsumen yang membeli obat yang sudah kadaluarsa di Apotik Merdeka. Selamat menyaksikan. Sidang Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan nomor pengaduan nomor 2/BPSK/2023 tanggal 24 April tahun 2023 antara konsumen Latifa ini disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Apotik Merdeka, Dea Tiffany, yang disebut sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 2 bulan Mei 2023, izinkan kami para mediator memperkenalkan diri. Saya M. Ihsan Fajri SH MH sebagai Ketua Majelis dari unsur pemerintahan. Di sebelah kanan saya ada Triyoga SH sebagai anggota majelis dari unsur pelaku usaha. Di sebelah kiri saya ada Wido sebagai anggota majelis dari unsur konsumen. Pada kesempatan sidang kali ini, yakni sidang pertama antara Latifa melawan Dea Tiffany. Sebelum sidang dimulai, mari masing-masing pihak yang terkait memperkenalkan diri. Selamat pagi para majelis dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Latifa Aini. Perkenalkan, nama saya Dea Tiffany. Saya merupakan pelaku usaha, yaitu pemilik dari Apotik Merdeka yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih kepada saudari Dea Tiffany. Selanjutnya, Hakim anggota 2 akan mengidentifikasi atas permasalahan tersebut. Silakan Hakim anggota 2 untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan maksud dan tujuan sifat mediasi. Maksud dari mediasi ini adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuannya adalah mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif mudah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase. Untuk sifat mediasi adalah mediator netral, di mana seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik dari pihak yang bersengketa. Baik, saya selaku majelis dari konsumen ingin menyatakan bahwa di dalam mediasi ini, peran kami sebagai mediator itu bersifat netral. Dan mediator tidak boleh atau tidak diperkenankan mengambil keputusan. Keputusan murni itu diserahkan kepada para pihak. Berikut adalah kewajiban yang diberikan kepada para pihak. 1. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. 2. Para pihak wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Yang ketiga, para pihak wajib menempuh mediasi dengan etikat baik. Nomor 4, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan para mediator. Untuk selanjutnya akan saya serahkan pada panitera. Terima kasih. Bagaimana para majelis? Apakah semua sudah siap? Baiklah, pada pihak penggugat yaitu Latifa ini, silakan presentasikan terlebih dahulu seperti apa peristiwa yang Anda alami. Terima kasih kepada para majelis sekalian. Pada tanggal 25 Desember tahun 2022, saya membeli obat di Apotik Merdeka dikarenakan saya mengeluh sakit, yaitu sakit kepala, mencret lebih dari 10 kali, badan terasa lemas. Di Apotik Merdeka yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, saya dilayani dan diberikan resep obat secara langsung oleh Ibu Dea Tiffany selaku pemilik apotik tersebut. Ibu Dea Tiffany meresepkan kepada saya obat yaitu paracetamol dan Bidium. Paracetamol diminum sebanyak 3 kali sehari setelah makan, dan Bidium diminum sebanyak pertama kali 2 tablet, kemudian 1 tablet jika mencret dan 1 tablet lagi jika masih mencret.
Kemudian saya langsung pulang ke rumah. Di rumah saya meminum obat yang telah diresepkan tersebut. Setelah setengah jam saya meminum obat yang diresepkan oleh Ibu Dia Tiffany, saya mengeluh pusing, mata saya terasa berkunang dan pandangan kabur, badan terasa lemas dan jantung saya berdetak kencang. Kemudian saya sempat tidak sadarkan diri. Menurut keterangan suami saya, begitu saya tidak sadarkan diri, suami saya langsung membawa saya ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Beta yang berada tidak jauh dari rumah saya. Kemudian di rumah sakit Beta saya ditangani oleh dokter di sana. Dan dokter di sana menanyakan kepada saya setelah saya sadar, apa aktivitas yang telah saya lakukan dan apa yang saya konsumsi sebelum saya mengalami keluhan tidak sadarkan diri tersebut. Saya menceritakan kepada dokter di hadapan para perawat dan juga suami saya bahwa setengah jam setelah saya meminum obat paracetamol dan Bibium yang telah dirasakan oleh Ibu Dia Tiffany di apotek Mandiri, saya mengalami keluhan seperti pandangan saya terasa kabur dan berkunang, badan saya lemas, kemudian juga jantung saya terasa berdetak sangat kencang. Kemudian saya merasa saya sudah tidak sadar dan saya sudah tidak ingat apa-apa. Kemudian dokter menanyakan mana obat tersebut. Suami saya kebetulan membawa obat yang telah diresepkan Ibu Dia. Dan dokter melihat ternyata tanggal kadaluarsa dari obat paracetamol pada 3 Agustus 2022. Yang berarti obat paracetamol yang telah saya minum, obat sudah kadaluarsa. Saya sempat dirawat di rumah sakit Beta tersebut selama lebih kurang 4 hari. Dan setelah saya pulang ke rumah, saya pulih lebih kurang 1 minggu kemudian saya mendatangi apotek Merdeka. Saya langsung menemui Ibu Dia Tiffany selaku pemilik apotek tersebut. Saya minta pertanggungjawaban dari Ibu Dia Tiffany selaku pemilik apotek. Karena saya telah mengkonsumsi meminum obat paracetamol yang telah kadaluarsa tersebut. Kemudian Ibu Dia Tiffany mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa obat yang telah diresepkan kepada saya ternyata sudah kadaluarsa dari tanggalnya. Kemudian saya menanyakan bagaimana pertanggungjawabannya, karena saya di situ juga telah dirawat selama lebih kurang 4 hari di rumah sakit dan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Kebetulan saya tidak mempunyai BPJS. Kemudian Ibu Dia Tiffany meminta waktu kepada saya untuk 3 hari ke depan. Beliau akan segera mengabari saya untuk pertanggungjawaban dari pihak apotek tersebut. Dengan begitu saya berpamitan untuk pulang. Setelah 3 hari ke depan, di hari keempat saya kembali ke apotek Merdeka di Jalan Soekarno-Hatta tersebut. Saya kembali bertemu dengan Ibu Dia Tiffany. Tapi sayang, Ibu Dia sibuk melayani pembeli obat yang lain. Sehingga sekitar lebih kurang 3 jam saya menunggu, ternyata Ibu Dia sudah melaksanakan aktivitas yang lain. Begitu saya tanya dan saya panggil, Ibu Dia mengatakan, tunggu sebentar Bu, untuk 3 hari ke depan saya pasti akan mengabari lagi bagaimana pertanggungjawabannya. Saya pasti akan bertanggung jawab, tapi 3 hari ke depan katanya. Begitu saya kembali pulang dan setelah 1 bulan kemudian saya memberikan waktu, saya tidak mau memberikan terlalu leluasa kepada Ibu Dia Tiffany. Saya hanya ingin memberikan waktu 1 bulan dengan tujuan agar Ibu Dia Tiffany benar-benar bisa menghubungi saya, bisa mempertanggungjawabkan dari obat kadaluarsa yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak mau ada korban yang lain jika membeli obat paracetamol di apotek tersebut, para majelis sekalian. Jadi setelah 1 bulan saya kembali mendatangi Ibu Dia Tiffany di apotek Merdeka, namun sayang, karyawan Ibu Dia Tiffany, yaitu apoteker yang lain mengatakan Ibu Dia Tiffany pergi jalan-jalan bersama suaminya ke Turki dan anak-anaknya. Langsung saya meminta kontak HP dari Ibu Dia dan karyawannya pun memberikan nomor HP dari Ibu Dia Tiffany. Begitu sampai di rumah, di saat waktu yang senggang, saya menghubungi Ibu Dia Tiffany. Saya menelpon sebanyak 3 kali tapi tidak diangkat. Kemudian keesokan harinya, saya WA. Ibu Dia Tiffany mengatakan, selamat pagi, saya Latifah ini yang sebulan yang lalu membeli obat paracetamol di apotek Ibu, yang kebetulan saat itu saya mengalami mengalami efek akibat dari obat kadaluarsa yang saya beli di apotek Ibu Dia Tiffany di apotek Merdeka tersebut. Namun tidak direspon sampai sekarang. Ibu Dia Tiffany pun ternyata tidak mengaktifkan nomor HP lagi. Begitu saya telepon, nomornya memanggil. Baik, terima kasih kepada saudara Latifah ini. Selanjutnya pada Dia Tiffany sebagai tergugat, silakan presentasikan bagaimana kebenaran yang terjadi. Benar adanya bahwa Bu Latifah ini pernah datang ke apotek kami dengan keluhan, yaitu sakit kepala, kemudian mencret, lalu badannya lemas seperti itu. Dan kemudian saya memberikan resep, yaitu paracetamol 3 kali 1,
yang dimakan setelah makan, dan didium yaitu obat untuk mencret dan mulus-mulusnya yang jika dimakan pertama kali itu dua tablet, lalu apabila masih kambuh ditambah lagi 1 tablet, dan apabila tak kunjung sembuh makan lagi 1 tablet, seperti itu. Lalu Bu Latifah juga pernah datang ke apotek kami itu dengan keluhan bahwa obat yang saya resepkan itu kadaluarsa, sehingga menyebabkan beliau dirawat di rumah sakit. Dan beliau juga pernah datang meminta pertanggungjawaban kami. Pada awalnya jujur saya sedikit kaget karena selama ini belum ada pengaduan obat kadaluarsa ke apotek kami sendiri. Lalu setelah beliau memberikan pengaduan dan meminta pertanggungjawaban, kemudian saya melakukan pengecekan dulu sama obat-obat yang ada di apotek kami, dan ternyata memang ada beberapa obat yang miss, yang setelah kami lihat kami cross check lagi ada obat yang kadaluarsa seperti itu. Jadi saya dan rekan-rekan apotek yang lain juga ikut kaget sebenarnya setelah kasus Bu Latifah itu. Lalu kami juga kemudian mengamankan obat-obat yang kadaluarsa itu, lalu kami pisahkan, tidak kami berjualkan lagi ke orang setelah kasus itu. Kemudian esoknya lagi Bu Latifah kembali menuntut sebelum lagi itu Bu Latifah kembali lagi menuntut pertanggungjawaban dari kami. Nah, di situ jujur kami dari pihak apotek sendiri bingung karena pertanggungjawaban Bu Latifah itu yaitu membayar biaya perobatan rumah sakit mereka, dan Bu Latifah juga pernah menghubungi saya, namun waktu itu saya keadaannya masih di Turki bersama keluarga saya, seperti itu. Selanjutnya kesaksian dari para saksi tergugat dan penggugat. Perkenalkan, nama saya Sandra Amelia. Saya adalah adik dari penggugat, yaitu saudari Latifah Aini. Saya mengetahui dan membawa kakak saya ke rumah sakit setelah melihat beliau mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi obat demam yang dibeli di apotek tersebut. Baik, selanjutnya kesaksian dari saksi tergugat. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susianti Leva. Saya di sini sebagai saksi pelaku usaha, di mana pada saat Bu Latifah membeli obat di apotek kami tersebut, saya sedang berada di apotek Merdeka. Saya sedang melayani pembeli lain, di mana pada saat itu budaya yang memberikan obat itu ke Ibu Latifah tanpa mengecek tanggal obat tersebut. Setelah itu bahwa ada keluhan obat yang diminum dari apotek kami mengalami sakit mual dan muntah sehingga dibawa ke rumah sakit. Dan setelah ada keluhan dari konsumen bahwa obat yang dibelikan dari apotek kami kadaluarsa, itu saya mengecek bahwa benar obat tersebut kadaluarsa, karena pada saat Bu Latifah membeli obat tersebut, kami tahu saya sedang melayani pembeli lain, sehingga saya tidak mengecek tanggal obat tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pihak penggugat dan tergugat, saya mulai waktu bernegosiasinya. Baik, saya bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tapi dengan syarat kerugian yang telah saya alami diganti oleh pihak Ibu Dea Tiffany selaku pemilik apotek Merdeka. Kerugian yang saya alami lebih kurang 15 juta selama saya dirawat 4 hari di rumah sakit Beta tersebut. Terima kasih. Kami akan memberikan ganti rugi berupa biaya perawatan Bu Latifah selama di rumah sakit yang Bu Latifah katakan tadi, rumah sakit Beta. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena kami kurang teliti pada saat itu.
Ini juga tentunya merupakan pelajaran juga buat kami pribadi agar tidak lalai dan melakukan cross check kembali supaya tidak terjadi kasus yang seperti Bu Latifah tersebut katakan tadi. Terima kasih. Baik, kedua belah pihak sepakat ingin berdamai, tapi dengan syarat tergugat harus membayar biaya berobat akibat obat yang ia jual telah kadaluarsa. Sidang Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan nomor pengaduan nomor 2/BPSK/2023 tanggal 24 April tahun 2023 antara konsumen Latifah ini disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Apotik Merdeka, Dea Tiffany, yang disebut sebagai tergugat, dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.